Ya, Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Saling Silang. Kita masih membahas terkait diskusi survei SMRC yang memberikan opsi atau pertanyaan kepada respondennya. Setujukah Anda apabila Jokowi dan Prabowo disandingkan menjadi satu paket pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu 2019? Oke, Bang Sirajudin, silakan dengan apa yang Anda sampaikan tadi. Kalau dihitung dari 100% responden, berapa yang setuju dengan opsi tersebut? Ya, responden itu adalah representasi populasi. Jadi kalau kita menemukan 69%, itu artinya 69% penduduk Indonesia. Itu setuju? Representasinya, itu setuju dengan ide itu. Itu disebutkan alasannya atau itu pilihan biasa? Tidak, kita tanyakan begitu aja, ada ide seperti ini. Kalau disatukan, Anda setuju atau tidak setuju? Yang setuju 66,9. Kalau posisinya misalnya sama, Jokowi jadi presiden, lalu Pak Prabowo jadi wakil, gimana? Ya, yang setuju sekitar itu juga 66 sekian juga, 9. Nah, itu artinya 66,9% penduduk Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, bisa disimpulkan begitu, setuju dengan ide itu. Oke, ini tapi baru mungkin kehendak atau rakyat. tidak mungkinnya? Soal mungkin tidak mungkin itu urusan lain. Ini hanya tugas kita sebagai ilmuwan sosial begitu, dengan metodologi yang ketat, kita berusaha memotret apa yang diharapkan masyarakat. Oke. Saya ke Bang Andreas. Dan harapan masyarakat dari ide itu ya seperti itu. Oke, Anda melihat ide itu seperti apa, Bang Andreas? Kalau saya lihat ya ini bebas-bebas saja. Artinya di politik itu orang bilang seni kemungkinan. Politik di art of possible. Jadi dan semua itu mungkin sebelum ada keputusan. Sebelum ada keputusan semua mungkin. Itu apa? Dan tapi kita lihat di dalam proses itu. Artinya tren, tendensinya seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Wiwik. Ya, kalau Mbak Wiwik melihat bahwa tendensi ini tidak mungkin. Tapi seringkali pelaku politik itu berjalan lebih cepat dari teori yang ada. Kenapa? Karena kita harus berimprovisasi di lapangan. Ini secara empirik ya. Kira-kira di lapangan itu ada kemungkinan seperti apa tiba-tiba bisa berbuat seperti saya tidak mau mengatakan bahwa itu bukan tidak mungkin sebagai pelaku politik. Ya. Kenapa? Semua itu mungkin di dalam proses itu. Kenapa? Karena ada faktor-faktor X tertentu itu bisa memungkinkan sesuatu yang dipikirkan orang tidak terjadi itu bisa terjadi gitu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, ya mungkin dalam tanda petik ini pertanyaan yang nakal, tapi ini yang juga, katanya Mbak Wiwi tadi genit. Tapi ini juga merepresentasikan menurut saya masyarakat nggak mau ada perpecahan publik itu ingin ya proses pemilu itu berjalan ya damai, aman. Kenapa? Karena mereka merasakan proses kemarin gitu. Sangat keras. Ya, pilpres yang kemarin, terus kemudian pilkada DKI. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Didi, itu adalah peristiwa yang ya itu sudah terjadi, mungkin banyak meninggalkan kesan di banyak penduduk di republik ini. Oke, kita punya pemimpin tapi cost-nya terlalu tinggi gitu. Nah, mereka mengharapkan sesuatu yang berjalan ya lebih smooth, lebih aman, lebih damai. Nah, pertanyaan ini atau jawaban ini saya kira itu adalah representasi dari harapan itu gitu. Artinya ini interpretasi saya terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh SMRC gitu. Jadi publik itu mengharapkan bahwa proses pemilu itu ya oke, kita mempunyai pemimpin tapi prosesnya ya aman, damai, sehingga kemudian ya ini adalah figur yang merepresentasikan apa yang ada di publik saat ini. Ya kamu atur-atur lah istilahnya. Tapi gini Bang, itu, kadang orang berpikir saya memilih Jokowi bukan karena suka Jokowi, tapi saya karena tidak suka Prabowo. Saya memilih Prabowo bukan karena saya suka Prabowo, tapi karena saya tidak suka Jokowi. Nah, ternyata kan ada juga orang kalau itu disatukan, ini gimana gitu. Ini kan pengandaian. Kalau ini kan fakta. Artinya dari penelitian ini kan inilah apa yang ada gitu di dalam ini pertanyaan ini harus dijawab secara faktual. Jadi saya nggak berteori, saya peneliti. Saya meneliti Bang. Saya sedang tidak berteori. Yang bisa kita baca itu kecenderungan. Kecenderungan. Jadi bahwa saya mengatakan itu prakondisi untuk membawa ke sana itu loh, saya nggak melihat tanda-tandanya. Jadi ibarat ibu mau ke pasar, ibu nggak menuju ke pasar kok, gitu ya, istilahnya gitu. Saya ngeliat ibu menuju ke apotek kan gitu. Lah itu yang saya tolak, saya berargumen di situ.
Yang perlu dipertanyakan oleh lembaga survei itu adalah apakah tidak sekedar masyarakat puas tidak dengan kinerja Pak Jokowi. Bukan itu saja. Kecenderungannya masyarakat masih senang dengan pemimpin yang ada atau pemimpin yang baru. Nah, itu yang harus dibaca. Lah kalau pemimpin baru seperti di DKI Jakarta, saya katakan seberapa banyak jumlah dari penduduk Jakarta ketika pilkada itu menginginkan adanya hadirnya pemimpin baru. Itu yang akan menentukan kecenderungan pemilih menang tidaknya Pak Ahok akan ditentukan itu antara lain. Itu yang saya argumentasikan. Karena lalu ada argumentasi yang luar biasa dari lembaga survei antara kepuasan dan elektabilitas tidak korelasinya tidak positif. Ya tidak positif, memang nggak kurang diakui, ada resistensi di situ. Lah itu loh. Ajarkan masyarakat itu berpikir logis, objektif, jernih. Jadi bukan hanya sekedar pasang-pasang. Iya. Jadi katakan masyarakat menginginkan Pak Jokowi. Oleh karena itu masih puas. Lah kalau masyarakat tidak menginginkan Pak Jokowi, hadirnya pemimpin yang baru, berarti ada yang salah dengan 9 program Nawacita ini. Lah itu harus dipertanyakan. Jadi tidak sekedar ini kalau sama ini. Akhirnya pemimpin tidak memenuhi kualifikasi gitu loh. Lalu di branding sedemikian rupa hanya supaya bisa dibeli oleh masyarakat. Itu yang kita tidak setuju. Inilah peran penting dari partai. Saya nanggapin, saya sepakat juga dengan yang disampaikan oleh Prof. Kalau nggak sepakat jangan duduk sebelah saya. Kita bersebelah. Meskipun belum nggak pakai putih, tapi kita kelihatan satu ide. Jadi gini menurut saya Mbak Rana, bahwa kita kembali pada DKI, karena DKI itu ilmunya banyak banget. Selama ini pilkada maupun pemilu, orientasinya kan transaksi itu. Milih aku dapat apa, selesai. Soal itu gimana ntar gitu, pemimpin. Di DKI itu ada pergeseran. Tadinya sifatnya transaksi, sekarang menjadi nilai. Jadi sekarang yang dipilih itu pemimpin itu nilainya. Nah, Anda menawarkan apa? Anda menawarkan apa? Dan kira-kira selama ini karir Anda itu kayak apa sih? Apa yang sudah Anda perbuat gitu kan? Itu menjadi kriteria sekarang itu. Nah, berdasarkan itu Pak Prabowo itu sangat syarat dengan nilai. Beliau kalau ngomong kebangsaan dan ini diungkapkan bagaimana beliau itu istilahnya menyerahkan gitu ya hidupnya untuk Indonesia gitu. Nah, ini dikemukakan sama beliau dalam bukunya Paradok Indonesia. Beliau mengkritisin semua kebijakan yang dilakukan pemerintah, terutama bidang energi, bidang tenaga kerja gitu. Itu bagaimana? Harusnya rakyat Indonesia itu kan kaya dengan sumber daya yang begitu berlimpah. Ada yang salah di mananya kok sampai sekarang itu bahasanya angka kemiskinan meningkat. Ada bahasanya apa kok sekarang tiba-tiba kelas PLN itu listriknya naik untuk kelas yang paling bawah gitu. Itu kan menjadi paradok. Kenapa kok nggak kelihatan keberpihakan? Dengan sistem nilai yang terjadi sekarang ini, kita ngelihat kelihatannya kok susah ya kalau memang disandingkan. Gitu ya. Jadi kita melihat kalau memang disandingkan nggak-nggaknya ada satu irama. Kan kita mau hidup bersama gitu kan. Hidup bersama berarti kita perlu satu nilai yang nggak-nggaknya 11-12 gitulah untuk mencapai itu. Ini kelihatannya agak jauh itu. Apalagi karena sekarang partai penguasa dan beliau adalah oposan, kelihatannya agak susah kan tiba-tiba nanti. Dan kita kalau posisi oposan juga menghargai lah kebijakan, karena Bapak pemimpin ketika Pak Prabowo diundang ke istana datang ketika ada masalah. Pak Jokowi datang main kuda ke Hambalang juga kita hargain. Artinya apa? Dalam walaupun hal kritis, oposan tapi kita tetap bisa berkomunikasi. Dalam hal kritis ketika Indonesia memanggil gitu, kita hadir. Kita hadir gitu kan. Nah, tapi dalam hal tertentu yang sekarang ini kelihatannya ini kita masih punya gap yang cukup tinggi. Bahasanya ini kalau memang mau disatukan gap antara kebijakan yang dilakukan pemerintah dan paradok yang menurut pemikiran dari Pak Prabowo itu masih timpang banget. Mungkin pilihannya cuma satu, di sisi kepemimpinan masih bisa nggak melakukan apa bantu bodoso, menyulap kesejahteraan, menyulap kemakmuran. Itu sehingga sangat berat sekali menurut saya. Oke, baik. Kita kupas satu lagi tadi terkait bagaimana kemungkinan Jokowi dan Prabowo bersanding. Ini tampaknya beberapa narasumber saya punya berbagai macam perspektif. Nah, yang menarik juga dikupas terkait dengan siapakah calon wakil presiden yang kemungkinan punya kans besar untuk mendampingi Jokowi di Pilpres 2019. Saya akan membahasnya sesaat lagi.